Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tuhfatul Wasabiyah fi Tashili Matnil Ajurumiyah, karya Fadilatul Syekh Ahmad ibn Thabit Ibn Sa'id Al-Wasabi hafizahullahu ta'ala. Di video kali ini insyaallah kita akan membahas tanda nasab yang kedua, yaitu alif, ya, sebagai pengganti fathah. Ya, sebelumnya kita sudah bahas ya tanda nasab pertama yaitu fathah, dan insyaallah sekarang kita masuk ke tanda nasab yang kedua. Oke, langsung saja kita masuk niyabatul alif anil fathati, pergantian alif dari fathah. Qala, beliau berkata, ya, siapa yang dimaksud beliau di sini? Al-Imam Ibnu Ajurrum. Ya, Al-Imam Ibnu Ajurrum sahibul matan, ya, pemilik matan Al-Ajurumiyah. Ya, beliau berkata, wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsati. Ya, adapun alif maka ia menjadi tanda nasab pada al-asmaul khamsah. Nahwu, contohnya adalah kalimat ra'aitu abaka wa akhaka. Ya, aku melihat ayahmu dan saudaramu. Wa ma asbaha dzalika, dan apa-apa yang serupa dengannya atau yang semisal dengan ini, ya, abaka, akhaka, ya, dan semisalnya, ya, ada 5 al-asmaul khamsah. Baik, kita baca syarah dari Syekh Ahmad ibn Thabit terhadap perkataan Al-Imam Ibnu Ajurrum yang ada di dalam kotak ini, ya. Baik, kata Syekh Ahmad ibn Thabit, aqulu, saya katakan, lamma anhal kalamu alal fathati akhada yatakallamu ala ma yanubu anha muqaddiman al-alifa ala ghairiha. Ya, kata beliau, tatkala penulis, maksudnya Imam Ibnu Ajurrum telah menyelesaikan pembicaraan tentang fathah, maka beliau memulai, ya, berbicara tentang apa-apa yang menggantikannya, dan beliau mendahulukan alif daripada selainnya. Fadzakara annaha takunu alamatan ala nasbil kalimati niyabatan anil fathati fi maudhi'in wahidin. Dan beliau menyebutkan bahwasanya ia di sini maksudnya kembali ke alif, ya. Annaha maksudnya annal alifa, ya, takunu alamatan, menjadi tanda atas nasabnya suatu kata, ya, niyabatan anil fathah, sebagai pengganti fathah, itu ada pada satu tempat saja, wa huwal asmaul khamsatu, ya, dan dia adalah al asmaul khamsah, ya, allati taqaddama dzikruha, yang telah berlalu penyebutannya pada pembahasan niyabatul waw anid dhammah, ya, pergantian wawu dari dhammah, ya, di pembahasan tanda-tanda rofa, ya teman-teman, ya. Ya, tanda-tanda rofa. Ya, definisi al asmaul khamsah sudah disebutkan, ya, di sana. Jadi intinya di sini beliau katakan bahwa yang dinasab pakai alif itu hanya al asmaul khamsah saja. Ya, yang dinasab pakai alif, yang mansubnya pakai alif itu al asmaul khamsah. Ya, baik. Kemudian beliau lanjutkan lagi, fa mitsaluha mansubatan qauluka ati' abaka wahtarim akhaka wa zuri hamaki wa nadhif faka wa ahbabtu dzal ilmi. Ya, contohnya yang berada dalam keadaan mansub, ya, adalah perkataanmu atau ucapanmu ati' abaka, ya, taatilah ayahmu. Ayahmu di sini posisinya sebagai maf'ul bih, ya. Ati', taatilah, abaka, maf'ul bih harus mansub. Perhatikan di sini teman-teman, mansubnya pakai alif, ya, karena dia al asmaul khamsah. Wahtarim akhaka, dan muliakanlah saudaramu. Akhaka di sini, ya, mansub pakai alif,
Ya, karena dia al-asmaul khamsah. Wazuri hamaki, ya, dan kunjungilah iparmu, ya, kunjungilah iparmu. Wa nadzif faka, bersihkan mulutmu. Wahbabtu dzal ilmi, dan aku mencintai orang yang memiliki ilmu. Nah, ini semuanya al-asmaul khamsah mansubnya pakai alif, teman-teman. Abaka, akhaka, hamaki, kemudian faka dan za. Ya, za-nya ini ya, dzal ilmi. Za-nya ini mansubnya pakai alif. Baik, ini perkataan biasa ya. Nah, kemudian beliau bawakan firman Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ja'u abahum, dan mereka mendatangi ayah mereka. Ya, mereka di sini adalah yang dimaksud saudara-saudaranya Yusuf ya. Setelah melempar Yusuf ke dalam sumur, kemudian mereka mendatangi ayah mereka di malam hari sambil pura-pura nangis, gitu ya. Waja'u, dan mereka mendatangi siapa? Abahum. Ini maf'ul bih. Mansubnya pakai apa? Pakai alif. Ya, ini ada di surat Yusuf ayat 16. Oke. Kemudian sini beliau bawakan lagi firman Allah, awa ilaihi akhahu. Ya, akhahu di sini mansub pakai alif. Ya, surat Yusuf juga ayat 69 ya. Kemudian beliau juga membawakan firman Allah di surat Al-Qalam ayat 14, angkana dza malin. Ya, angkana dza malin. Za di sini khobar kana ya. Ya, khobar kana isimnya dhamir. Ya, dhamir mustatir yang ada di dalam sini, jawazan takdiruhu huwa. Kemudian za di sini adalah khobarnya, makanya dia mansub. Mansubnya pakai apa? Pakai alif. Ya, karena dia termasuk al-asmaul khamsah, wa dza mudhaf wa malin mudhaf ilaih. Ya. Ini surat Al-Qalam ayat 14 ya. Fakullu wahidin min hadhil asma'i mansubun wa alamatu nasbihil alifu niyabatan anil fathati. Dan setiap ya satu dari isim-isim ini, ya, isim-isim ini yang mana nih yang dimaksud? Ini semua yang tadi disebutkan, teman-teman, ya. Abaka, akhoka, hamaki, kemudian faka, za, ya, sama ini abahum yang ada di ayat, ya, kemudian akhahu dan zamalin. Ini semuanya adalah mansub. Ya, ini semuanya adalah mansub. Wa alamatu nasbihil alifu. Tanda nasabnya menggunakan alif niyabatan anil fathati, sebagai pengganti dari fathah. Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia termasuk dari al asma'ul khamsah. Wa huwa mudhafun wa ma ba'dahu min dhamirin aw ismin zahirin mudhafun ilaihi. Dan al asmaul khamsah ini selalu berada dalam keadaan mudhaf ya, teman-teman. Ya, berada dalam keadaan mudhaf, dan setelahnya baik berupa dhamir atau isim zahir statusnya sebagai mudhaf ilaih. Ya, jadi di sini teman-teman coba perhatikan di sini, abaka, abanya mudhaf, ka-nya mudhaf ilaih. Akhoka, akhonya mudhaf, ka-nya mudhaf ilaih. Ya, hamaki, hamanya di sini mudhaf, ki-nya mudhaf ilaih. Faka, fa-nya di sini mudhaf, ka-nya mudhaf ilaih. Zal ilmi, za-nya mudhaf, al-ilminya mudhaf ilaih. Selalu begitu, teman-teman. Ya, selalu. Pokoknya al-asmaul khamsah selalu berposisi sebagai mudhaf. Ya. Dan kata setelahnya baik itu dhamir ataupun isim zahir selalu posisinya sebagai mudhafun ilaih. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ketika kita mendapati kata yang termasuk al-asmaul khamsah dalam keadaan mansub, maka kita ketahui mansubnya pakai alif ya, sebagai pengganti fathah. Ya. Cuma satu tempatnya, teman-teman. Cuma di al-asmaul khamsah saja yang dinasab pakai alif, yang lain enggak. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman. Baik, mungkin untuk kali ini sampai di sini dulu pembahasan kita. Ya, insyaallah di video berikutnya kita akan bahas niyabatul kasrah anil fathah. Ya, penggantian kasrah dari fathah ya, sebagai tanda nasab yang keberapa nih? Yang ketiga, insyaallah. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.